Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025 Bat 1 LPTK Win Siber Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, saya Hawifi, guru MTS Ruhul Amin Langkap Bawean Gresik dan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 LPTK Win Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini akan melakukan praktek pembelajaran dengan Problem Based Learning atau PBL di kelas 8 dengan tema Ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat kalian semuanya. Sebelumnya kita akan melakukan absensi terlebih Dahulu. Guru akan mengabsen ya. Abida Fakira. Hadir. Ya. Alfiratus Zahra. Biro. Aira Indah. Hadir Pak. Dian Novita. Hadir Pak. Ya. Hikmatus Zahira. Hadir Pak. Hadir semua? Ya. Hadir semua? Hadir. Yang tidak hadir siapa? Saya. Ranum Salsabila kemana? Sakit. Baik, semuanya sudah hadir. Tinggal Ranum Salsabila yang sekarang sedang Sakit. Mari kita doakan semoga Ranum Salsabila yang sakit dapat sembuh. Al-Fatihah. Baik, hari ini sebelum pelajaran dimulai, kita mari berdoa terlebih Dahulu. agar pembelajaran pada pagi ini bisa berjalan dengan Lancar. kalian dalam mengenyam ilmu, bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Siapa yang akan pimpin doa? Saya Pak. Ya, silakan pimpin doanya. Siap gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak, ini sudah melakukan doa, maka sebelum berdoa, kalian pada pagi ini sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Sudah siap? Siap. Tadi makan semua. Ya. Makan semuanya. Ya. Mudah-mudahan yang tidak sarapan tidak sakit ya. Tapi alhamdulillah kalian semuanya sudah melakukan sarapan. Ayo, Pak Guru akan mencoba sejauh mana kesiapan kalian untuk mengikuti pelajaran. Silakan berdiri. Berdiri. Ikuti perintah Bapak Guru. Silakan. Ini
sebelum pelajaran permainan. Yo, tangannya semuanya di depan. Di depan. Samping. Geser, yang nggak muat geser. Nah, apa geser? Samping. Di atas. Semuanya di bawah. Di atas. Di samping. Konsentrasi. Nah, kalian harus konsentrasi. Yang tidak konsentrasi berarti ini bukannya kemana? Ke rumahnya masih. Pagi-pagi tidak boleh ingat rumah, tapi ingat pelajaran. Ayo, tangannya di atas, di samping, depan, bawah, atas, bawah, samping, bawah. Baik, beri tepuk tangan untuk kalian. Silakan duduk. Pagi-pagi kita sudah siap mengikuti pelajaran. Konsentrasinya sangat tinggi. Nah, sekarang Pak Guru akan memulai pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran Al-Quran. Yang akan dibahas adalah mengenai tentang infak dan sedekah dengan hati yang ikhlas. Pada pertemuan minggu lalu kalian menerima materi apa? Membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid. Nah, membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid. Apa tujuannya mempelajari tajwid untuk Al-Quran? Tujuannya adalah menjaga lisan dari kesalahan. Di dalam tajwid ada bab apa saja? Matiwat, Alhamdulillah kalian masih ingat pelajaran minggu yang lalu. Nah, selanjutnya sekarang Pak Guru akan memberikan kuis. Apa kuis? Pertanyaan. Kuis ini akan ditampilkan di depan. Yang bisa menjawab silakan ke depan untuk mengisi di mana? Laptop. Siap ya? Baik, ini adalah kuis yang akan kita isi pada hari ini terhadap materi yang telah dilakukan pada minggu yang lalu. Yang pertama kuisnya adalah tujuan mempelajari ilmu tajwid. Ini kuis pertama. Siapa yang akan menjawab? Silakan. Saya, Pak. Ya, maju. Ayo berpikir dari materi kuis yang di atas di depan apa jawabannya? Silakan dipikirkan. Yang bisa menjawab langsung angkat tangan untuk mengisi. Baik, terima kasih. Jawabannya menjaga lisan dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Betul sekali jawabannya. Tepuk tangan. Ayo. Kuisis yang
kedua. Siapa yang bisa menjawab kira-kira nanti akan tanya. Oh iya, silakan. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Nabila Salama, silakan maju. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Benar sekali jawabannya. Tenang. Nah, kuisis yang ketiga, yang seterusnya adalah kuisnya hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid adalah fardu titik-titik. Siapa yang bisa menjawab silakan. Ya, silakan maju. Spasi dulu. Spasi yang panjang. Tulis. Sudah? Ya. Hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid adalah fardu ain. Benar sekali jawabannya. Yang terakhir, tempat saja kuisnya. Yang terakhir, ada yang bisa menjawab silakan nanti. Dalam membaca Al-Quran terdapat beberapa tingkatan. Salah satunya adalah titik-titik. Ada yang bisa menjawab? Silakan Nurul maju. Ke bawah di sini klik. Baik. Dalam membaca Al-Quran terdapat beberapa tingkatan. Salah satunya adalah silakan. Beri tepuk tangan. Berarti kalian sudah memahami terhadap materi yang sebelumnya. Alhamdulillah, kalian di rumah berarti rajin belajar. Nah, seterusnya pada hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang berbagi, infak, dan sedekah dengan ikhlas. Perhatikan. Berbagi, infak, dan sedekah dengan ikhlas. Nah, ini pada hari ini yang akan kita pelajari. Pak Guru akan bertanya terlebih dahulu. Kalian pernahkah berinfak? Belum. Orang tua kalian sudah pernah melakukan infak? Pernah. Kalau bersedekah? Pernah. Kalian sering melakukan sedekah setiap hari? Apa saja contoh-contoh dari sedekah? Senyum. Nah, makanya biar kalian semuanya tidak cepat tua, maka mudah-mudah senyum. Jangan pelit-pelit terhadap senyum. Itu salah satu contoh dari sedekah. Nah, seterusnya ini tentang sedekah. Kita akan mempelajari selanjutnya tujuan daripada infak. Nah, sebelum bercerita tentang infak yang lebih jauh, maka Pak Guru akan menjelaskan tujuan daripada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah
pengertian infak dan sedekah. Apa itu infak? Apa itu sedekah? Karena ada dua perbedaan, infak dan sedekah. Kemudian menerjemahkan Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 18. Kemudian juga di dalamnya terdapat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 dan 254 yang membahas tentang infak di jalan Allah. Kemudian kalian membuat laporan tertulis terkait kandungan surat Al-Fajr, berarti berkaitan dengan infak dan sedekah. Setelahnya itu kalian mempresentasikan laporan kesimpulan terkait kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Nah, ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya kalian terlihat pengertian infak. Apa itu infak? Infak adalah mengerjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah Allah. Sedangkan menurut pengertian secara bahasa, Pengertian infak secara bahasa adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk kebaikan. itu infak secara bahasa. Kemudian menurut istilah apa? Menurut istilah infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang dimisahkan dalam ajaran Islam. Nah, itu pengertian daripada Infak. infak, sedekah, zakat itu Beda. Pak, apa perbedaannya antara infak dan sedekah? Nanti kita bahas dulu tentang Infak. membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah Allah. Allah. Allah itu senang kepada orang yang Infak. berinfak, senang kepada orang yang Sedekah. bersedekah. Kalian ketika suatu hari nanti jadi orang kaya, mempunyai banyak kelebihan rezeki, harta benda, materi, silakan kalian gunakan harta benda untuk menuju perintah Allah. Sedekahkan, infakkan kepada orang lain, orang yang membutuhkan, memberikan tanah untuk pembangunan masjid, apa lagi? Sekolah, apa lagi? Pondok atau musola. Bagus sekali. Ini pengertian infak. Kemudian kita beralih lagi tentang pengertian Sedekah. apa pengertian sedekah? Sedekah adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang berarti memberikan sebagian harta atau kekayaan kepada orang lain, terutama kepada orang yang membutuhkan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, betul. Sedekah adalah satu bentuk ibadah di dalam Islam. Di sini untuk niat baik mendekatkan diri kepada Allah. Kita masuk ke sini, kalian ketika pulang bertemu dengan orang, biasakanlah Sedekah. bagaimana? Senyum. Kemudian kalian pulang di tengah jalan terdapat ranting, maka kalian sedekahnya dengan apa? Tenaga. Tenaga.
ranting dibuang ke pinggir. Itu adalah salah satu bentuk sedekah. Kalau punya uang, silakan kalian bersedekah dengan uang. Sedekah itu tidak harus dengan uang ya. Sedekah itu dengan tenaga, pikiran, kemudian dengan ilmu. Sedekah juga. Kalian bersedekah ilmu. Contohnya bagaimana? Ada orang datang ke rumahnya kalian, minta ajarin anaknya di bawah ABC. Sampean kalian semuanya harus mempelajari anak tersebut dengan ABC. Bersedekah. Jangan mengharap orang bersedekah itu Ini tentang pengertian infak dan sedekah. Selanjutnya Pak Guru akan menampilkan apa ini yang akan diberikan? Video apa? Video apa? Tanda tanya silakan diisi. Baik, kalian sudah menonton video yang sangat pendek berbentuk kartun. Yang pertama ada yang bisa menyimpulkan Bersedekah itu baik. ya, bersedekah itu baik karena tadi gambar video yang ditampilkan Pak Guru pertama adalah orang mempunyai berapa? Balon. Kemudian es krimnya jatuh, balonnya terbang. Lalu apakah rezeki kita akan diberikan ke sana? Boleh. Tetapi penampilan yang ketiga ada siapa? Ada seorang pengemis. Kita berinfak bersedekah kepada siapa? Terutama kepada seorang pengemis. Siapa lagi? Anak. Siapa lagi? Yatim, fakir, miskin itu adalah yang perlu kita infak dan sedekah. Baik, ini adalah contoh-contoh daripada berinfak dan bersedekah. Ini contoh apa infak, apa sedekah? Bagaimana nak? Memang sengaja Pak Guru tidak memberikan keterangan biar kalian ini kemana? Orang yang membutuhkan. Kalau ini memberi kepada fakir miskin. Yang sini memberi kepada seorang pengemis. Kita selanjutnya akan belajar membaca Al-Quran tentang surat Al-Qadr yang akan disampaikan materinya nanti. Silakan dipelajari. Nah, ini isi kandungan daripada surat Al-Qadr ayat 15.
Silakan dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Artinya, adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Artinya, namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini isi kandungan Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15. Nah, seterusnya kita akan membaca isi kandungan ayat 17 dan 18. Silakan dibaca. Kalla bal la tukrimunal yatim. Artinya, sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Artinya, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Nah, ini dari kandungan surat Al-Fajr ayat 17 sampai 18. Karena dipisah-pisah, maka inilah kandungannya. Jadi kita semuanya apabila punya rezeki, itu tidak harus uang, tetapi rezeki berupa makanan. Bisa. Di sini kita harus memuliakan anak yatim. Pak Guru bertanya, pernahkah kalian bersedekah kepada anak yatim? Pernah. Bersedekah apa? Uang, makanan. Kalau sesama teman sekarang, pernah melakukan sedekah? Pernah. Tadi alhamdulillah kalian sampai di sekolah sudah melakukan apa sedekahnya? Tadi Pak Guru ketemu dengan kalian sudah senyum. Sedekah itu baik. Kemudian tidak saling mengajak dan memberi kepada orang. Jadi kalian semuanya termasuk saya bersedekahlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Guys, dari infak dan sedekah ini adalah kalian harus mengetahui apa sih tujuan daripada infak dan sedekah. Nah, sekarang selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian satu per satu. Setiap siswa membuat setiap siswa membuat 2 soal saja ya, membuat 2 soal. Silakan membuat 2 soal.
Setiap siswa membuat 2 soal. Kalau sudah, beritahu Bapak Guru nanti ya. Buat soal per siswa, individu kalian masing-masing membuat 1 soal, kemudian buat lagi 1 soal, berarti membuat 2 soal. Silakan membuat, berpikir dengan menggunakan huruf awalannya mengapa, kemudian bagaimana, apalagi yang terakhir adalah mengapa, bagaimana. Itu saja, menggunakan bahasa yang 2. Huruf awalannya adalah mengapa. Mengapa Bapak Guru hari ini pelit? Ya, ini contohnya ya, dari saya. Bagaimana? Bagaimana Bapak Guru sampai di sini padahal hujan? Itu contoh. Sekarang membuat soal terkait dengan materi infak dan sedekah. Membuat soalnya. Soal. Buat soal yang bagus banget, biar bisa dibaca, bisa nanti didiskusikan. Bagaimana? Kalian membuat soal dengan soal yang sulit. Tulisannya yang baik, yang bagus, yang rapi, biar terbiasa. Gimana? Soalnya
Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang Pak Guru akan bertanya sama kalian, siapa di antara kalian yang senang musik? Yang senang musik, lagu. Siapa? Ya, sebenarnya yang benar. 1, 2, 3. Kalau yang senang dengan olahraga, ya. Yang senang dengan game, berapa sudah? Ada 3 kesenangan ya. Musik, olahraga, game. Yang terakhir, yang senang dengan belajar. Ya, dari kesenangan kalian sekarang akan membuat sebuah kelompok. Itu apa? Mendiskusikan. Apa yang akan didiskusikan? Soal-soal yang kalian buat. Paham? Ya. Mulai sekarang silakan kalian mencari pasangan yang sesuai dengan minatnya masing-masing. Yang musik kumpul dengan yang musik. Silakan cari. Ayo mencari teman yang jauh yang sana. Musik. Ya, silakan. Yang di sini apa? Belajar, olahraga. Ayo, silakan kumpul. Yang sudah ketemu, silakan kumpul. Yang di sini kelompok musik. Yang di sini kelompok olahraga. Yang kelompok musiknya ini hasil diskusinya ditulis di sini. Hasil diskusinya dari soal yang dibuat oleh teman-teman kalian silakan didiskusikan ya. Yang di sini musik, yang di sini olahraga. Yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Untuk yang di sini adalah kelompok apa? Belajar. Yang di sini kelompok game. Ya, tidak apa-apa. Silakan diskusikan materi yang diskusikan soal temannya kalian masing. Tadi yang belum membuat soal silakan didiskusikan. Apa hasilnya? Nanti kalian mempresentasikan ke depan satu atau bersamaan sesama kelompoknya. Ya. Ayo diingat, di sini kelompok musik. Di atas dikasih nama kelompoknya masing-masing. Nanti Pak Guru akan memberikan penilaian. Kelompok musik. Yang di sini kelompok
seragam. Yang di sini kelompok belajar. Nama kelompoknya silakan ditulis. Yang di sini kelompok game, silakan ditulis nama kelompoknya. Ya. Silakan berdiskusi, nanti yang tidak dipahami silakan ditanyakan, karena kalian menjawab soal-soal yang dari teman kalian masing-masing. Silakan didiskusikan. Sudah. Yo, diskusinya silakan di berapa? 1, 2, 3, 4, 4. Contohnya sudah. Tadi kan setiap siswa itu membuat 2 pertanyaan. Sekarang dari setiap siswa itu ambil satu-satu, berarti ada 4 materi yang akan didiskusikan pada hari ini. Gitu ya. Ini juga bawa soal. Sekarang silakan dipecahkan soal yang dibuat oleh teman kalian masing-masing. Ayo yang di sini paham? Ya paham ya? Paham ini otaknya ini. Tak bikin. 100, amin. Nah, nama kelompoknya. Ya. Ini ada berapa? Hasil diskusinya ini kan berarti ada 4 soal.
ya surat disuruh membuat. Sekarang satu saja yang diambil, satu soal saja. Berarti ada 4 permasalahan yang harus dipecahkan oleh kelompok sekolah belajar. Kelompok musik sudah? Ya belum. Silakan dipikirkan. Boleh cari di LKS jawabannya, boleh. Ya. Dua orang yang maju. Gantian semuanya maju. Salah. Tidak. Tunggu temannya ya, yang kelompok sini belum selesai. Gimana, sudah? Sudah semua? Siap presentasi? Kalau siap, dari kelompok musik, olahraga, belajar, dan game. Kelompok mana yang sudah berani untuk maju? Ayo, kelompok mana dulu yang berani? Sembarangan? Mau semua? Ya. Mau 2? Ya. Kelompok? Ya, silakan kelompok game. Maju terlebih dahulu, beri tepuk tangan untuk kelompok game. Ya, sebentar, saya tutup kameranya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok GEM akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara mengajarkan anak-anak untuk gemar bersedekah? Dengan memberi contoh langsung, mengajak mereka berbagi dan menjelaskan manfaatnya. Mengapa infak bisa membersihkan mata seseorang? Karena infak mengorbankan sebagian harta untuk kepentingan yang baik dan diridhoi Allah. Bagaimana cara memberikan infak agar tetap tepat sasaran? Dengan memberikan kepada yang beragam, terpercaya atau langsung kepada orang yang membutuhkan. Mengapa sedekah tidak berupa uang saja? Karena sedekah bisa berupa bantuan, tenaga, senyuman, atau kebaikan lain yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian dari kelompok GEM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penampilan dari kelompok game, hasil diskusi soal yang kalian buat bersama temennya. Nah, sekarang kelompok mana yang sudah siap terlebih dahulu? Kelompok musik, silakan mau 2, 3 atau semuanya? Semuanya. Ya, semuanya silakan maju. Ayo, silakan dipaparkan hasil diskusinya dari kelompok mana nih, kelompok apa? Musik. Nah, silakan dibaca hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok musik akan diskusikan yang telah kami lakukan. Bagaimana niat yang benar ketika ingin berinfak atau bersedekah? Niat yang ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau dilihat orang lain. Bagaimana dapat sedekah
dapat mempererat persaudaraan, mengurangi kecemburuan sosial dan menciptakan rasa peduli. Bagaimana perasaan orang yang menerima sedekah dengan cara baik dan sopan, merasa dihargai, senang, dan tidak merasa direndahkan? Mengapa infak di jalan Allah lebih utama daripada untuk kepentingan duniawi? Karena infak di jalan Allah mendukung dakwah, pendidikan, dan amal yang bernilai akhirat. Mengapa kita tidak boleh menghitungkan sedekah yang telah diberikan? Karena itu bisa mengusahakan sedekah dan menyakiti perasaan berlainan. Mengapa penting menanamkan kebiasaan bersedekah ini? Agar terbentuk karakter dermawan, peduli, dan terbiasa terbagi dengan sesama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan. Kelompok mana yang sudah siap? Terlebih dahulu, kelompok belajar atau kelompok? Ya, kelompok olahraga. Silakan maju. Silakan maju untuk kelompok olahraga. Ya, dua orang saja. Ya, silakan dibaca. Hasil dari diskusi soal yang diberikan oleh teman kalian masing. Sekarang diskusinya apa? Hasilnya dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok olahraga akan menyampaikan hasil diskusi kami. Mengapa sedekah sebaiknya dilakukan secara diam-diam? Agar terhindar dari riya atau pamer dan lebih murni karena Allah semata. Mengapa Allah menyukai orang yang bersedekah di kala lapang maupun sempit? Karena itu menunjukkan keimanan dan ketulusan dalam membantu orang lain meski dalam keadaan sulit. Sekian dari kelompok olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ayo kelompok yang terakhir, kelompok belajar, silakan maju. Berapa orang? 2 orang. Ya, maju 2 orang, silakan. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok belajar akan menyampaikan hasil diskusi kami. Mengapa infak termasuk amal yang sangat dianjurkan dalam Islam? Karena infak membantu menambahkan berkah sesama dan merupakan bentuk kepedulian sosial yang dicintai Allah. Bagaimana cara seseorang dapat bersedekah jika ia tidak memiliki harta? Dengan memberikan bantuan tenaga, ilmu, senyuman, atau mendoakan orang lain. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, pada pagi ini kalian sudah melakukan sebuah diskusi. Nah, diskusinya sekarang Pak Guru akan merefleksi tentang hasil diskusi kalian. Hasil diskusinya yang dibuat dengan soal dari setiap teman itu adalah Pak Guru melihat alhamdulillah kalian mengerjakan diskusinya dari soal itu tentunya masih ada kekurangan. Maka di rumah lebih banyak belajar. Hasil diskusinya tadi disampaikan dengan baik. Saya mau tanya Pak Guru, bertanya dulu. Kalian ketika maju untuk presentasikan ada yang gemetar? Ada yang gemetar? Ada. Ini mental harus diperkuat untuk presentasi
selanjutnya terhadap pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Bukan hanya pelajaran Al-Quran hadis, tetapi pelajaran matematika, pelajaran fikih, pelajaran yang lain-lain. Nah, ini refleksi dari Bapak Guru yang akan yang setelah disampaikan oleh kalian. Jadi di dalam bersedekah itu adalah banyak tadi dicontohkan oleh kelompok belajar. Dijawab pertanyaannya banyak yang bagus, jawabannya banyak yang benar terhadap pelajaran. Maka kalian banyak belajar. Nah, dari kesimpulan yang Bapak Guru tampilkan dari awal sampai sekarang, sampai diskusi dan penyajian ke depan, apa kesimpulannya dari pelajaran berbagi infak dan sedekah? Ada yang bisa menunjukkan? Saya, Pak. Ya, apa kesimpulannya? Keduanya memiliki nilai ibadah yang besar karena dilakukan dengan niat ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjadi sarana pembersih harta serta hati. Wah, panjang jawabannya ya. Panjang sekali. Jawabannya adalah dua-duanya, infak dan sedekah adalah salah satu bentuk ibadah. Ini baik, ini secara singkatnya, kesimpulannya adalah yang bisa menyimpulkan dari materi ini. Kalau ada silakan angkat tangan yang bisa menyimpulkan dari ya apa? Infak dan sedekah memperkuat ukhuwah persaudaraan, Ya. keadilan sosial, serta membantu menciptakan masyarakat yang lebih peduli, adil dan sejahtera. Baik. Orang berinfak dan sedekah itu lebih memperdulikan kepada orang lain. Itu kesimpulannya. Kemudian dari kelompok belajar dengan kelompok game. Kelompok game ya, apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya apa dari pelajaran ini? Infak dan sedekah merupakan bentuk kepedulian sosial dalam Islam yang sangat dianjurkan untuk membantu sesama, terutama kaum duafa dan mereka yang membutuhkan. Ya, infak dan sedekah itu dianjurkan di dalam Islam. Terutama kepada siapa? Orang fakir miskin, anak duafa, termasuk kalian yang sekarang mengenyam pendidikan boleh diberikan infak dan sedekah. Kalau tidak bisa melakukan infak dan sedekah dengan tenaga, dengan uang, dengan pikiran, dengan senyum, dengan ilmu dan lain. Kira-kira ini kesimpulan dari materi yang pada hari ini dipelajari. Sekarang Bapak Guru akan memberikan sebuah penguatan kepada kalian. Jadi kalian di rumah setiap hari Pak Guru menekankan kepada kalian untuk bersedekahlah dengan hati yang ikhlas. Bersedekahlah untuk orang-orang yang membutuhkan. Biasakanlah tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Kalian boleh melakukan sedekah infak, apalagi sedekah dengan senyum dan lain-lain. Nah, cukup sekian dari penjelasan ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada. Alhamdulillah kalian mudah-mudahan paham. Belajar terus ya. Sekarang siapa kita? MTS Ruhul. Siapa kita? Baik, Pak Guru cukup sekian dulu ya.